Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ari Kurniawan. Dalam video kali ini, saya kembali menjelaskan tentang materi mata kuliah silvikultur yang diampu oleh Bapak Bambang Irawan. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang penanaman bagi tanaman. Langsung saja kita masuk ke materinya. Apa pengertian dari penanaman itu sendiri? Nah, penanaman itu merupakan suatu kegiatan inti dari budidaya hutan itu sendiri yang mencakup areal yang sangat luas. Di dalamnya juga kita memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Nah, tujuannya di sini adalah agar kegiatan penanaman itu sendiri dapat seefisien mungkin kita lakukan dengan meminimalisir kerugian yang didapatkan dan keuntungan yang lebih besar. Oke, penanaman itu sendiri meliputi beberapa hal yang perlu di tahap-tahap yang perlu dilalui. Yang pertama itu pemilihan jenis. Nah, pemilihan jenis di sini kita memilih adalah tanaman apa yang akan kita tanam di sini. Biasanya ini pemilihan jenis ini berkaitan erat juga dengan kondisi-kondisi lingkungan itu sendiri. Nah, tergantung kita mau menanamnya jenis tanaman apa. Selanjutnya itu persiapan lapangan. Nah, lapangan di sini yang perlu dipersiapkan adalah sesuai dengan apa yang akan kita tanam itu tadi. Kalau misalnya tanamannya itu tanaman ya sendiri kehutanan, ya mungkin persiapan lapangannya juga sesuai dengan konsep tanaman kehutanan. Akan tetapi jika tanaman pertanian seperti tanaman cabai dan sebagainya mungkin menggunakan persiapan lapangannya seperti ini, menggunakan mulsa seperti ini. Nah, selanjutnya itu penentuan jarak tanaman. Penentuan jarak tanam itu sendiri tujuannya itu cukup penting di mana di sini akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Jika jarak tanamnya itu sesuai dengan jenis tanaman itu sendiri, maka pertumbuhannya pun juga akan sesuai dan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya pemasangan ajir. Ajir di sini bertujuan jika kita yang kita tanam itu adalah tanaman yang cukup untuk tumbuhnya itu lebih, maksudnya itu tanaman yang besar. Nah, ajir ini bertujuan agar tanaman itu tidak roboh ya. Kalau misalnya masih dalam bentuk persemaian baru kita tanam. Nah, ajir ini sangat penting agar bisa menopang tumbuh tanaman itu supaya tidak terbawa oleh kalau misalnya angin atau terkikis oleh air hujan sehingga dia bisa roboh gitu. Ajir ini sangat penting. Selanjutnya ini pembuatan lubang tanam. Nah, pembuatan lubang tanam ini juga sangat penting di mana kita akan menentukan berapa kedalaman lubang tanam itu sendiri dan bagaimana polanya. Nah, biasanya kalau misalnya tanaman kehutanan kan ada ukuran-ukuran tersendiri. Kalau misalnya terlalu dalam ya tidak baik juga. Yang bagus itu yang sesuai gitu. Selanjutnya itu pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit ini diangkut ke tempat penanaman itu sendiri di lahannya. Selanjutnya kita lakukan penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan secara langsung. Biasanya jika misalnya bibit itu langsung dimasukkan ke dalam lubang tanam. Nah, itu masuk proses penanaman. Selanjutnya itu ada evaluasi penanaman. Tujuan dari diadakannya penanaman ini sendiri adalah mendapatkan tegakan yang sehat serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Maksudnya di sini adalah tujuan dari dilakukan penanaman ini sendiri bukan hanya untuk masa yang sekarang, tapi berkelanjutan gitu. Jika kita melakukan penanamannya itu secara berkala, tidak secara serentak, lebih baik secara berkala agar tetap berkelanjutan gitu. Seperti konsepnya dengan konsep pengelolaan hutan itu sendiri, pengelolaan hutan yang memiliki konsep untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut, kita masuk ke pemilihan jenis pohon. Ada beberapa faktor yang kita perlu perhatikan dalam pemilihan jenis pohon itu sendiri. Yang pertama itu tujuan dari penanamannya. Nah, kita ini tujuannya untuk apa? Jika misalnya tujuannya itu untuk tanaman yang untuk misalnya kayak industri kertas dan sebagainya, tentu pohon yang kita pilih juga untuk dari pohon-pohon seperti itu, misalnya kayak jabon dan sebagainya gitu. Gak mungkin kita untuk industri kertas kita memilihnya
jenis pohon yang berbeda. Nah, tidak mungkin kan. Selanjutnya itu ada kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan berkaitan erat dengan yang kita bahas tadi, yaitu kondisi lapangan itu tadi. Misalnya tanaman di tanah tempat tumbuhnya itu adalah tanah gambut. Nah, itu sesuai dengan jenis pohonnya. Tidak mungkin tanah-tanah yang memerlukan tanah yang keras, maksudnya keras kering, kita tanam jenis pohon itu ke tanah gambut, itu tidak akan sesuai. Atau juga misalnya di tanah rawa, kan di tanah rawa tidak mungkin kita memilih tanaman yang berbeda. Tentu kalau di tanah rawa yang ditanam itu misalnya rawa pinggir pantai, nah yang ditanam itu adalah pohon mangrove seperti itu. Selanjutnya ketersediaan bibit yang akan ditanam. Nah, jika tidak ketersediaannya terbatas, ya penanaman juga akan terhambat gitu. Selanjutnya itu teknik budidayanya telah dikuasai dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Faktor output dari penanaman itu sendiri sangat kita perhatikan, dan sampai setelah dilakukannya pemanenan, ya nilai ekonominya itu tidak sesuai dengan apa yang biaya yang kita perlukan di awal tadi. Tentu kita akan menghindari hal tersebut. Soalnya penentuan pola penanaman. Pola penanaman ini sendiri ada 3 macam. Yang pertama itu ada pola monokultur, yang kedua ada pola hutan campuran, dan yang ketiga ada pola tumpang sari. Kita masuk ke pola monokultur. Pola monokultur ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu diperoleh volume kayu yang lebih banyak. Nah, monokultur ini maksudnya ini penanamannya itu mono, artinya satu. Nah, maksudnya ini supaya volume kayu lebih banyak, artinya volume kayunya itu lebih besar. Jika tidak terlalu banyak tanaman kan lebih bagus volumenya, perkembangannya lebih besar. Soalnya itu kualitas lebih baik dari dan seragam. Nah, kualitasnya ini akan diperoleh akan jauh lebih baik dan berbagai macam, tidak hanya satu jenis saja. Selain kelebihan, ada juga tentu kekurangan dalam sistem pola penanaman monokultur ini. Yang pertama itu penyebaran hama dan penyakit lebih mudah meluas. Nah, mungkin karena faktor-faktornya itu adanya penyebaran penyakit ini lebih mudah meluas, ya mungkin karena dari segi penanaman itu sendiri, jika ada satu pohon yang terserang hama, maka penularannya akan lebih cepat gitu mungkin. Dan yang kedua itu persaingan kebutuhan hara antar pohon lebih tinggi. Nah, persaingan kebutuhan hara antar pohon lebih tinggi ini dikarenakan karena biasanya jarak tanamnya itu tidak terlalu mungkin terlalu rapat, tidak sesuai. Nah, bisa-bisa tanaman itu akan berebut unsur haranya itu lebih tinggi gitu. Jadi kebutuhan unsur hara di tanah itu lebih cepat habis karena kebutuhan mereka kan tidak sesuai dengan jarak mereka tadi. Selanjutnya itu kita masuk ke pola hutan campuran. Dalam pola penanaman yang kedua ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu lebih tahan terhadap serangan hama. Yang kedua ada sistem perakaran lebih baik. Dan yang ketiga ada variasi lahan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Artinya yang pertama lebih tahan terhadap serangan hama. Karena adanya hutan campuran ini sendiri, jadi tidak mudah menyebar gitu serangan hamanya. Karena beberapa hutan penanamannya itu campuran, jadi karena tidak sejenis ini tadi, maka dia lebih dapat diminimalisir lah penyebaran hamanya. Sistem perakarannya lebih baik. Ya mungkin ini kembali lagi ke lapangan itu tadi, media tanamnya di tanah itu tadi, itu juga dapat berdampak kepada sistem perakarannya. Tentunya variasi lahan dapat dilakukan secara maksimal, artinya kalau hutan campuran ini biasanya kan banyak jenis, tidak hanya jenis tanaman yang besar. Nah, kalau misalnya tanamannya itu campuran, misalnya kita mengaplikasikan tanaman besar, tumbuhannya yang besar dan yang tidak terlalu besar. Nah, itu kan bisa lebih maksimal. Biasanya misal di sela-sela tumbuhan yang besar itu kita tanam juga tanaman-tanaman yang tidak memerlukan lahan yang secara maksimal gitu. Jadi dia tidak terlalu dominan maksudnya. Jadi bisa dimaksimalkan. Ada juga kelebihan yang keempat, ini lebih tahan terhadap terpaan angin. Yang kelima, cocok untuk perbaikan kualitas lahan dan lingkungan, selain dari tujuan produksi. Nah, maksud yang kelima ini
Misal tanaman wilayah lahan ini tadi kualitas lahannya tidak cukup kurang baik karena misalnya sebelumnya ditanam tanaman seperti kayak singkong atau ubi-ubi lainnya. Nah, itu kan akan rakus unsur hara dan mengakibatkan kurusnya tanah. Nah, dari sistem pola tanaman campuran ini bisa melakukan perbaikan kualitas lahan pada lingkungan itu sendiri dengan tidak mengesampingkan tujuan produksinya. Selanjutnya dekat dengan sumber air dan ada satu kelemahan yakni masa tebang yang berbeda-beda dapat menyebabkan potensi kerusakan tanaman lain lebih tinggi saat penebangan. Karena adanya campuran ini tadi, ya tentu tidak serempak tumbuhnya, beda dengan yang monokultur tadi. Nah, itu dapat menyebabkan kerusakan, misalnya kita menebang tanaman yang sudah besar, nah itu akan berdampak pada tanaman-tanaman yang masih lebih muda di bawahnya saat kita lakukan penebangan. Nah, mungkin itu dapat terjadi. Selanjutnya masuk yang ketiga, pola tumpang sari. Di pola tumpang sari ini ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu, di samping kita mendapatkan hasil kayu, juga mendapatkan hasil jangka pendek dari tanaman tumpang sari. Maksudnya di tumpang sari di sini adalah kita mengaplikasikan tanaman-tanaman yang tidak sejenis antara tanaman kehutanan dan juga bisa juga tanaman pertanian. Ini juga berkaitan dengan sistem agroforestry mungkin ya. Nah, di sini misalnya kita menanam tanaman kehutanan, kita juga akan mendapatkan tanaman kehutanan ini sendiri, juga mendapatkan tanaman dari bidang pertanian, misalnya kayak cabai atau jagung atau dan sebagainya. Nah, itu kan lebih jangka pendek dari tanaman tumpang sari ini, manfaatnya akan lebih cepat diperoleh gitu. Tapi kita juga akan mendapatkan hasil kayu itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah pengolahan tanah dan pemupukan tanaman semusim berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pokok. Maksudnya di sini dalam pengolahan tanah itu sendiri dan pemupukan tanaman yang semusim itu tadi, itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pokok. Nah, kan misalnya kita menanam jagung atau cabai itu tadi kita lakukan pemupukan. Tentu pupuk itu sendiri akan menyebar ke tanaman yang kehutanan ini tadi, yang pokok, tanaman pokok itu tadi. Nah, ini akan menjadi lebih subur gitu. Karena dilakukan pemupukan, jadi dia terkena juga imbasnya. Itu akan lebih baik gitu. Dalam penentuan jarak tanam, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, tingkat kesuburan tanah. Jika tanahnya ini tidak terlalu subur, ya kembali ke tadi, supaya mereka tidak memperebutkan unsur hara yang secara signifikan, ya jarak tanamnya ini akan lebih baiknya agak dijarangkan supaya mereka dapat memperoleh unsur hara yang lebih cukup gitu. Yang kedua itu jenis tanaman. Nah, jenis tanaman ini maksudnya di sini ada tanaman-tanaman yang tidak terlalu memerlukan jarak tanaman yang terlalu jarang gitu. Mereka juga bisa rapat. Kalau misalnya dalam bidang pertanian itu sendiri, misalnya kayak jagung, jagung kan tidak terlalu memerlukan jarak tanam yang terlalu jauh, dekat-dekat juga bisa. Tapi kalau dalam kehutanan juga, kalau dalam kehutanan kan biasanya lebih cenderung jarak tanamnya itu agak lebar karena butuh unsur hara yang lebih tinggi itu. Yang selanjutnya tingkat kemiringan lahan. Nah, tingkat kemiringan lahan ini berpengaruh juga dalam penentuan jarak tanam. Di mana jika tanah itu terlalu miring atau miringnya itu lebih signifikan juga, nah itu tentu jarak tanamnya itu juga harus disesuaikan supaya menghindari misalnya kayak drainase dari air hujan itu sendiri mengakibatkan kayak apa gitu, tanaman tumbang dan sebagainya. Pentingnya dalam penentuan jarak tanam. Penentuan jarak tanam ini sangat penting perannya, di mana akan memudahkan kita dalam pemeliharaan dan pengawasan tanaman itu sendiri. Selainnya juga memberi kesan rapi dan bersih. Kalau misalnya jarak tanamnya itu seragam gitu, jarak tanamnya itu sama. Misalnya 50 cm, 50 cm atau 1 meter semua, jadi kesan rapi dan bersihnya itu akan dapat gitu, lebih enak dipandang. Selainnya itu memberi ruang yang cukup pada pohon agar dapat memaksimalkan pertumbuhan. Nah, ini tadi tujuannya untuk
Kalau misalnya tanaman-tanaman kehutanan itu kan volumenya itu akan bertumbuh lebih bagus. Nah, jadi ruangnya itu mereka akan mendapatkan ruang yang lebih baik jika tanamannya itu jarak tanamnya itu sesuai dengan pertumbuhan mereka sehingga pertumbuhannya lebih maksimal. Selanjutnya mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan air dan zat hara. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau misalnya dia tanamannya terlalu rapat, biasanya pohon-pohon ini akan persaingannya lebih tinggi gitu dalam merebutkan air dan zat hara itu. Akibatnya tidak baik. Tentu ada salah satunya yang kalah gitu. Jadi tidak semuanya maksimal. Selainnya itu juga mengurangi persaingan antar pohon dalam mendapatkan cahaya dan memperbaiki sirkulasi udara. Jika tanaman itu sudah agak tinggi, dia akan saling menaungi kalau misalnya terlalu rapat. Jadi ada beberapa tanaman yang kalah gitu, dia tidak mendapatkan cahaya, nah dia juga berdampak pada pertumbuhannya itu sendiri. Serta sirkulasi udaranya itu lebih baik jadi bisa memperbaiki proses fotosintesis pada tanaman itu sendiri. Selanjutnya juga mengurangi kemungkinan kerusakan pohon akibat terpaan angin kencang. Nah, biasanya kan kalau misalnya jarak tanamnya itu rapat, kalau misalnya diterpa angin kencang biasanya lebih cepat roboh biasanya. Kalau misalnya satu roboh ya banyak berdampak pada yang lainnya juga gitu. Nah, dalam pemasangan ajir ini sendiri bertujuan untuk membentuk barisan penanaman yang lurus dan teratur. Nah, kembali lagi yang tadi misalnya masih dalam bentuk semayan kita tanam. Nah, ajir ini bertujuan untuk meluruskan, mengkokohkan tanaman itu sendiri untuk tumbuh ke atas gitu, tidak roboh akibat terpaan angin atau hujan. Selanjutnya menentukan titik tanam. Ajir ini sendiri ya, misalnya ajirnya jaraknya sesuai dengan titik tanam itu sendiri. Nah, dalam pembuatan lubang tanam itu sendiri dilakukan dekat ajir, bersebelahan biasanya. Dengan ukuran biasanya itu 30 kali 30 cm atau 30 kali 20 kali 20 cm. Itu yang biasanya digunakan oleh orang pada umumnya. Nah, pengangkutan bibit. Bibit ini yang telah diseleksi dimasukkan ke dalam peti biasanya atau keranjang dan disusun rapat. Nah, kemudian bibit yang dibawa ke lapangan ini adalah bibit yang sehat dan segar dan disimpan di tempat teduh dan terlindung. Biasanya kan bibit-bibit itu memerlukan naungan. Dia tidak bisa, biasanya ada beberapa jenis tanaman itu kebanyakan dia tidak bisa mendapatkan naungan secara langsung. Dia perlu adanya naungan atau perlindungan dari pohon yang lainnya, tanaman yang lainnya. Bibit dalam polybag biasanya ditanam setelah kantong plastiknya dilepas. Jadi lebih baik dilepas. Kalau misalnya tidak dilepas ya akan mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Akarnya tidak bisa menembus. Kan polybag itu biasanya keras dan tebal. Jadi kalau tidak dirobek susah gitu. Lebih baik dirobek itu dilepas. Bibit dengan tub ditanam setelah melepas tub dengan cara memukul perlahan tub bagian bawah. Tub ini maksudnya seperti apa ya, kalau misalnya pakai botol aqua bekas itu biasanya kan kita pukul bawahnya supaya dia lebih cepat keluar, dan biasanya juga tube ini bisa digunakan secara berkelanjutan, tidak misalnya kalau misalnya kita robek pakai gunting, nah itu langsung menjadi sampah gitu. Ada baiknya kita prosesnya itu seperti itu, kita pukul bagian bawahnya dia akan keluar baru kita tanam. Media tanam itu sendiri tetap melekat pada akar bibit. Selanjutnya bibit diletakkan vertikal di tengah lubang. Vertikal artinya lurus ke atas. Adapun topsoil dimasukkan terlebih dahulu. Topsoil di sini maksudnya biasanya tanah-tanah yang subur, misalnya kayak tanah humus. Biasanya kan kalau dalam penanaman itu kita memberikan semacam kayak tanah-tanah misalnya tanah bekas bakaran. Biasanya kan itu lebih bagus tanahnya. Nah, itu dimasukkan terlebih dahulu dari bawah supaya dia akan memberikan hal yang lebih dalam pertumbuhan tanaman itu. Mengetahui keberhasilan penanaman, tentunya kita akan lakukan kegiatan penyulaman. Penyulaman di sini berdasarkan persentasenya biasanya kalau dia 100% jadi, biasanya kita tidak perlu lakukan penyulaman. Ya, apa yang mau disulam kalau misalnya 100%-nya jadi tumbuh gitu.
Tetapi kalau misalnya 80 sampai 100% ya jadi artinya sekitar 20%. Nah, kita lakukan sulaman ringan. Sulaman di sini ya kita tanam balik pada tanaman-tanaman itu sendiri. Jika persentasenya 60 sampai 80% jadi, nah kita lakukan sulaman intensif. Sulaman intensif ini maksudnya sulaman yang lebih banyak gitu biasanya, lebih sering, lebih banyak juga. Nah, kalau di bawah 60% jadinya, maka kita lakukan penanaman ulang. Ya akan berdampak juga pada tanaman yang lain. Kalau misalnya kita akan penyelaman kembali, kalau di bawah 60%, ya sama aja bohong kalau misalnya itu. Lebih baik kita lakukan penanaman ulang. Nah, mungkin cukup sekian dari materi penanaman itu sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan materi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin karena kurangnya literasi dari saya sendiri. Dan yang sangat saya harapkan semoga video ini bermanfaat bagi proses pembelajaran kita sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.